ini ibarat kata puncak gunung es. Jadi bocoran lah gitu ya, atau info yang netes lah. Lack of trust itu ya, krisis kepercayaan. Jumpa lagi di Footballitik, bahasan obrolan bola tepi jurang atau behind the scene yang orang nggak tahu. Tentu tidak sendirian, saya Bung Toel bersama sahabat saya Budi Setiawan dari Football Institute. Sehat, Bud? Sehat. Lo sehat nggak ya? Kurang sehat, Bud. Gue sehat. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih, Bud. Nah, Jadi dimulai soal ini aja, Bud. Karena yang rame ini belakangan. Soal pertemuan pemain menjelang lawan Arab. Kalau menurut gue nggak lazim itu. kita mau langsung lawan Arab nih ya. Iya, yang lawan Arab dulu. Yang Arab dulu. Nanti kan nyambung tuh, bisa Oke. tuh, muncul tuh. Oke. Soalnya ini kan waktu TV One angkat berita itu, sampai diserang habis kan. Lalu hilang tuh beritanya juga, Bud. Ya. Di drop. Jadi yang diserang bukan cuma lo-nya, tapi TV One-nya juga diserang juga ya. Karena gue ngomong di salah satu program TV One kan. Ya. Terus dibikin berita. Maka kita angkat topik itulah dulu, Bud. Oke. Kalau menurut gue nggak lazim dalam suatu pertandingan pemain meeting sendiri, gitu kan. Tapi gimana pandangan lu soal itu? Pertemuan pemain jelang lawan Arab. Kalau pertemuan khusus pemain ketika dalam pertandingan itu kan menjadi hal yang lazim sebetulnya. Itu pernah terjadi pada saat Liverpool melawan AC Milan final Liga Champions. Kapten Steven Gerrard menyuruh semua staf pelatih keluar dari ruang ganti. Waktu ketinggalan 0-3. Waktu ketinggalan 0-3. Oke. Tiba-tiba akhirnya mereka comeback. Ya. Lalu semua pemain memberikan kesaksian testimoni bahwa Steven Gerrard memimpin rapat khusus pemain di ruang ganti. Ya. Itu dalam konteks pertandingan. Sedang berjalan. Sedang berjalan. Oke. Yang lo sampaikan itu kan adalah ketika H-1 ya. Ya. H-1 sebelum pertandingan lawan Arab ada pertemuan meeting khusus pemain. Ya. Tidak ada yang boleh masuk. Jawaban gue sederhana, tidak lazim. Tidak lazim. Ya? Tidak lazim. Jadi sama pemikirannya sama gue. Karena kalau soal yang sedang dalam pertandingan, Mourinho juga pernah cerita itu. Yang Jorge Costa Porto kaptennya. Itu juga half time, dia minta waktu. Mourinho jangan masuk dulu, saya mau ngomong dulu katanya. Kasih waktu 5 menit, habis itu masuk katanya. Memang istilah Mourinho itu udah diberesin persoalan tuh sama Jorge Costa gitu loh. Jadi Mourinho waktu itu sedang ngomong tentang captain itu ada yang diciptakan, ada yang dilahirkan. Nah, dia sangat beruntung kalau punya captain yang dilahirkan. Jadi gue setuju kalau memang sedang dalam pertandingan. Kalau menjelang pertandingan itu nggak lazim. Gue menilainya seperti itu. Walaupun dibantah oleh Nova kan. Nova bantah apa ya? Bahwa itu permintaan arahan Sinteyong katanya. Oh, mana ada. Mana ada. Nah, benang merahnya yang gue tangkap dengan pertemuan sendiri itu kan Marcelino sempat dikoreksi oleh Sinteyong karena dia bermain tidak sesuai instruksi. Nah, kalau gue lihat benang merah itu, kalau lo gimana, Bud? Ya, gue ngelihatnya ketika ada berita bahwa Marcelino diancam untuk diganti babak kedua, hasilnya setelah pertandingan kan dipuji setinggi langit. Ya. Bahkan di salah satu podcast di Korea, betul, menyebutkan bahwa ini adalah pemain Son Heung-min. Disanding-sandingkan. Iya. Yang sebelumnya dikritisi, ya. Tapi ketika menjadi pahlawan dielulukan seolah-olah itu adalah hasil kerja keras si Anu. Gitu ya. Iya. Ini kan bukan sekali dua kali kejadian, selalu seperti ini. Iya. Dan gue setuju ketika lo bilang jangan menyalahkan pemain terang-terangan ketika pertandingan lawan Jepang karena disalahkan. Itu nggak pantas. Iya. Sekelas pelatih seperti itu tidak pada tempatnya mengkritik pemain di ruang publik. Untung aja Haknar kagak ngamuk. Iya. Coba kalau Haknar ngamuk bagaimana? Jangan-jangan ada ngamuk juga, Bud. Ada. Jangan-jangan. Bukan jangan-jangan, memang ada. Ya, faktanya memang kan STY kalau kita mau lihat kilas balik ke belakang itu sering melakukan candaan yang sebetulnya itu dalam norma ketimuran khususnya Indonesia itu tidak patut dan tidak pantas. Apa misalnya kelepak-kelepak kepala pemain. Jewer masih oke lah, tapi kalau udah kelepak-kelepak segala macam kan gitu kan nggak elok itu. Bahkan Marcelino pada saat jumpa pers kan terakhir juga dilempar
bola Batu. mukanya. Dijerotin bola. Dijerotin bola. Itu maksudnya apa? Iya. Ini pahlawan loh, tapi dibikin seperti anak kecil mainan loh di depan publik seperti itu. Padahal Sinteyong harusnya cium tangan Marcelino ya. Harusnya begitu. Karena di situ dia jadi pahlawan tuh. Kalau enggak fatal betul nanti kalau hasilnya kalah itu. Dan memang kelakuan atau tindakan Sintayong yang sering kelepak kepala pemain itu tidak diamini atau tidak disukai oleh para pemain Eropa yang main di tim nasional. Gue denger itu juga tuh. Lo denger itu? Denger itu juga. Makanya kalau lihat video yang beredar itu lebih kepada yang suka dijewer, dikelepak-kelepak itu kan pemain lokal ya. Iya. Sananta salah satunya. Paling sering Sananta. Sananta paling sering. Sama Marcelino tuh. Terlepas itu keakraban, bercandaan, rasanya karena ini timnas senior kurang elok ya menurut saya. Mau timnas senior, mau timnas junior itu nggak pantas dilakukan. Betul. Nggak pantas dilakukan. Tapi memang yang gue dengar ini bukan pertama kali. Ini ibarat kata puncak gunung es. Kejadian pemain itu meeting sendiri itu adalah puncak gunung es dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika pertandingan lawan Cina dan Bahrain pun itu gue dengar lo punya informasi bahwa itu sebetulnya memang udah ada letupan-letupan, bukan letupan malah, tapi udah runcing ini. Iya, jadi bocoran lah gitu ya, atau info yang netes lah. Kebetulan kedenger sama gue. Jadi sebetulnya isu lack of trust itu ya, krisis kepercayaan, atau ada semacam friksi gitu, itu terjadi pasca lawan Bahrain. Friksi antara siapa sama siapa? Jadi pemain minta ada diskusi soal taktikal. Pengen ngajak ngobrol, pengen diskusi, pengen apa ya, brainstorming lah gitu. Tapi di situ STY nggak mau. Makanya, nah di situ situasi mulai nggak enak antara pemain terutama naturalisasi dengan Sinteyong. Lalu efek yang kita lihat adalah waktu lawan Cina itu Kapten ke Asnawi lagi. Eliano Renders nggak masuk DSP. Nah, Michel Gar itu juga mulai naik dong. Istilah bahasa sederhananya itu mulai agak egonya terpancing. Iya, terpancing. Emosinya ya terpancing. Iya, terpancing. Ada ketidaksepakatan lah gitu loh. Kabarnya Mace juga kabarnya. Nah, kalau Kevin Dix gimana itu? Yang tiba-tiba dia pulang itu karena cedera betul apa gimana? Nah, sebentar. Habis Bahrain Cina itu kan lawan Jepang, Bud. Maka setelah kalah 0-4 lawan Jepang, saya melihat benang merahnya itu waktu ketum Erick Thohir bilang soal ego. Di ruang ganti. Di ruang ganti. Turunin ego. Jadi memang ada backgroundnya omongan tentang ego itu. Itu tadi antara perdebatan, diskusi atau obrolan taktikal yang diinginkan oleh para pemain dengan Sinteyong ditolak gitu. Sinteyongnya nggak mau. Berarti ego itu ditujukan kepada Sinteyong sebetulnya, bukan kepada pemain-pemain ya. Lebih kepada Sinteyong kalau lebih kepada Sinteyong. Iya. Jadi itu benang merahnya tuh waktu ngomong ego kan. Turunin egonya gitu masing-masing. Nah di situ sebetulnya. Ini biar pada nggak penasaran, ini adalah informasi atau bacaan lo. Kan kemarin kan lu kan diajar karena gabungan dari dua aspek itu. Gabungan dari dua aspek. Jadi ada info lalu gue membaca kan. Kita menerjemahkan. Benang merahnya kan dapat tuh. Mulai dari situ isu ada ingin diskusi, ada obrolan, ada brainstorming soal taktikal nggak masuk. Berarti sudah mulai ada barrier di situ. Ada ego yang tercipta, ada perubahan band kapten ke Asnawi. Gitu. Kapten yang dilahirkan dan kapten yang diciptakan. Betul. Yang dilahirkan adalah? Yang dilahirkan ya JIZ berarti. Asnawi leader, born gitu. Asnawi kapten yang diciptakan oleh Sinteyong kan. Pelatih. Iya. Tujuannya apa ya ngadu-ngadu kayak gitu? Ya berarti kan ada sesuatu yang nggak serak, maka dia menunjukkan egonya. Saya pelatihnya kan di situ. Nah sebetulnya udah mulai terjadi tuh di situ kabarnya. Makanya waktu lawan Jepang muncul tuh. Jadi antara informasi dan bacaan gue kaitin. Maka waktu di program TV One 2 sisi kan gue bicara ini lack of trust bukan, gue pancing. Dijadiin berita, responnya kan luar biasa. Wah, gue perlu tambahin bukan hanya sekedar lack of trust, tapi lack of tactical.
of play. Lack of capability. Lack of capability. Nah, habis itu kan lawan Jepang. Lawan Jepang kan Mace nggak masuk, Asnawi nggak masuk. Kabarnya kan mereka cedera. Ya. Hamstring. Ya. Hamstring itu kan kita tahu, Bud. Orang kena hamstring itu pasti susah. Susah lama itu. Tapi sebetulnya mereka pada main kan sebelum di klubnya main. Klubnya main. Gitu. Jadi ini juga hal yang menurutku sih menarik dengan background yang terjadi itu. Mes dikabarkan hamstring, Asnawi kabarkan hamstring, nggak dipanggil. Eliano tidak masuk dalam line up dan hanya di bangku cadangan. Dia bilang tidak layak. Tidak layak, tapi dia juga yang minta naturalisasi. Yang mengokekan kan? Mengokekan naturalisasi. PSSI menyatakan bahwa naturalisasi diokekan kalau pelatih sudah menyetujui. Ya. Jadi ini permintaan siapa, Bud? Naturalisasi Eliano, Bud. Ya. Gitu. Tanya Sintayong. Tanya Sintayong. Gitu. Sintayong bilangnya tidak layak. Kurang bagus. Mungkin yang layak itu adalah bikin akademi di Indonesia setelah menang lawan Cina. Timingnya bagus. Timingnya bagus bener itu. Jadi isu penting terkait Eliano tidak masuk DSP, lalu masuk DSP pada saat lawan Arab, seolah-olah itu mengobati hati aja. Pelipur lara sebetulnya adalah kenapa Eliano dinaturalisasi? Kalau Sinteyong mengatakan kualitasnya belum layak untuk skuad tim nasional. Jadi pertanyaannya kenapa dinaturalisasi? Karena naturalisasi proyek proses istimewa, jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa dianggap sepele, remeh-temeh gitu loh. Sementara setelah Jepang, Exco PSSI juga menyatakan, Arya Sinulinga lah ya, dalam wawancara dengan media, saya simak, dia menyatakan bahwa PSSI tidak akan memproses naturalisasi kalau belum di-approve oleh H+1 setelah kalah lawan Jepang. Iya, besoknya kan? Ya. Dia mengatakan itu kan, menegaskan bahwa PSSI tidak akan memproses naturalisasi kalau belum disetujui pelatih. Nah, jadi poin penting dari Eliano itu tentang proses naturalisasi. Jadi Sinteyong harus bertanggungjawabkan, harus. Nggak boleh sekedar ngelempar ke publik, ini nggak layak. Maka saya bilang bom waktu. Kalau menurut lu, Bud? Iya, itu kan ada kekecewaan. Bukan hanya kekecewaan dari supporter dan khususnya PSSI yang sudah berjibaku dalam proses naturalisasi itu, tapi ada kekecewaan dari Eliano dan keluarganya Eliano. Dari sumber yang sangat terpercaya mengatakan demikian. Loh, ini kenapa Eliano tidak masuk dalam line up? Bahkan yang Footballitik